Beatrix versus 1-1. Waduh. Chow-nya diambil di area EXP lane melawan Freya EXP lane. Freya-nya nih EXP lane ya. Juliannya sebagai pemegang Retribution melawan Hayabusa. Hayabusa enak banget ini kalau ke 1-1 ya. Welcome to the Mobile Legend di games yang terakhir DDF hari ini. Nanti dilanjutkan sama di games kelas malam. Oke? Kelas siang sudah berakhir. Lanjutkan dengan adanya kelas malam. Kali aparat. Rap. Oke, kali ini dengan adanya seorang Zenzi dengan menggunakan Franco-nya. Nggak usah diantar. Dengan adanya Kagura Online menggunakan Lilia-nya. Azmi dengan Julian-nya. Pet dengan Chow-nya. Bernard Bear dengan 1-1-nya melawan dari adanya squad Lindong. Terdiri dari Romel dengan Volley-nya Skylars, dengan Beatrix-nya Dance, dengan Hayabusanya Chelinoy, dengan Freya-nya Only Case, dengan Beleric-nya. Satu global kill diamankan dengan hadirnya first blood from Bernard Bear. Namun langsung saja beralih ke area top lane. Bernard Bear pun kembali to terpick off, di mana 1-1 yang terjadi di area top lane dengan adanya tim Lindong yang berusaha kembali untuk melakukan rotasinya ke area top lane. Sedangkan di area bottom lane Zenzi masih berusaha menahan Iron Hook, gagal untuk terkonek, dan Chelino-nya masih bertahan sudah di area mid lane. Adanya seorang Kagura Online yang masih berusaha untuk melakukan rotasinya ke area bottom lane, namun ternyata Only Case, hati-hati Only Case. Zenzi-nya berusaha kembali di area river mid lane, dan kali ini Romelnya Iron Hook-nya gagal terkonek from Zenzi. Romel pun masih berhasil untuk still survive untuk memberikan adanya knock up ataupun skill 2 dari seorang Vale. Dan invasi masih dilanjutkan. Kali ini kita lihat kembali dengan hadirnya seorang Kagura Online yang masih berusaha untuk bertahan. Kali ini Kagura Online masih memiliki adanya one ultimatum. Sedangkan di area top lane Dance berusaha untuk menahan adanya one Shadow Kill. Dance membuka Shadow Kill-nya, namun ternyata Bernard Dance aing yang panik cok. Aing yang panik aja. Oke, kali ini masih dengan adanya di area top lane. Lagi-lagi one kill moment diamankan dengan adanya Iron Hook yang gagal untuk dibuka. Zenzi tuh masih gagal terkonek di area red buff. Sedangkan di area top lane di mana Romel sendirian, Romel hati-hati sendirian di area top lane. Namun Skylar beserta Only Case pun berusaha untuk membantu. Adanya 3 versus 3 ditempatkan di area top lane. Kali ini kita lihat Corrosion Skate di area bottom lane. Chelino-nya free banget ini Chelino-nya nih. Wah, Chelino-nya goalnya tinggi nih kalau kayak gini dibiarin. Chelino dibiarkan sendirian di area bottom lane. Goalnya pasti akan sangat-sangat tinggi dari seorang Chelinoy dengan shield yang begitu sangat tebal nantinya. Dan di area top lane masih dengan adanya one invasion yang terjadi dengan kita semua terlebih dahulu ya. Iron Hook masih gagal untuk terkonek di mana dengan adanya ultimatum from Skylar memukul mundur. Namun sekali ini Skylar berhasil dipukul mundur beserta Only Case membuka ultimatumnya. Only Case membuka Vanguard-nya, namun Ramel tidak membuka ultimatum Skylar. Satu poin kill masih didapatkan, dan kali ini Asbi-nya sudah terpick off memasuki ke area jauh dari seorang Bait. Masih saja di area bottom lane Shadow Kill yang sudah dibuka oleh seorang Dance untuk menggocek pergerakan dari squad Kuba. Ntar malam tampil nggak? Tampil mulu, pegel dia. Oke, kita lihat dengan adanya Iron Hook Zainig. Wah, ini Zenzig galau banget ya. Dengan adanya Iron Hook yang lagi-lagi terkonek, berhasil kembali untuk mengenai sisi demi sisi. Apalagi tepat sasaran yaitu Romel yang dituju, bukan ke area serang Chelino ataupun ke area Only Case. Masih dengan adanya Turtle yang sudah mulai dihadirkan kali ini di area Turtle yang kedua. Perebutan Retribution akankah terjadi atau justru malah sebaliknya dan tidak akan terjadi?
Kuba. Mereka masih berhasil untuk mendapatkan adanya turtle yang kedua, dan invasi masih dilanjutkan oleh Case. Berusaha membadani beserta Celinoy, terus damage Romel dan Shadow killnya. Payet harus dipukul mundur beserta seorang Azmi, namun Azmi tidak akan bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Dan kali ini masih dengan adanya One Iron Hook, namun dibalaskan oleh seorang Only Case. One last hit ZZ, one last hit. Satu buah poin kill masih didapatkan oleh seorang Only Case dan menyisakan Pet saja di area bottom lane. Sepertinya kali ini Pet pun kembali itu diamankan dengan hadirnya seorang Romel menggunakan volley-nya. Wow. Lindong Squad berhasil untuk memainkan objektivitasnya. Sepertinya kali ini gagal. Adanya Romel masih gagal untuk memainkan objektivitasnya di area bottom lane. Aku upload dulu ya teman-teman M7. Oke, sudah aku upload di match yang ke-7. Kali ini kita lihat kembali ke area lane of dawn dengan adanya outer turret di area mid lane yang berhasil untuk diamankan dari adanya squad Kuba, sedangkan squad Lindong masih belum berhasil untuk memainkan objektivitasnya. Dengan adanya satu buah blow di hanya Romel lagi dan lagi beserta Dance yang sudah mulai terpick off di area top lane maupun di area mid lane. Dan kali ini Celino yang bertahan. Inner turret sepertinya akan kembali itu diambil alih oleh squad Kuba. Lindong ketertinggalan dari segi gold sekitar 3.000 gold. Masih dengan adanya Vengeance, Only Case sendirian. Only Case jangan ditahan. Sesuatu yang ditahan tidak akan baik. Paksakan, jangan dipaksakan. Ada hal-hal yang tidak boleh dipaksakan seperti halnya inner turret. Jika terlalu memaksakan, yang pertama akan tereliminasi, yang kedua turret pun akan kembali untuk dimiliki. Kerugian yang akan semakin mendalam, 2 kerugian bahkan. Udah tereliminasi, turret pun diambil alih. Seharusnya turretnya dibiarkan begitu saja. Kalau emang tidak bisa ditahan, ya sudah. Ditahan nggak baik, dipaksa juga nggak baik. Nah, oke, masih dengan adanya Iron Hook yang masih gagal untuk terkonek Haskell from Bernard Bear di area top lane, looking ke area serang Dance membuka one shadow killnya. Apakah ia bisa untuk menghindar? Dance, one last hit. Dance bertahan kali ini. Von Flame shotnya pun dibadani oleh seorang Celino, namun kali ini Celino pun terkena adanya Iron Hook yang terkonek dari seorang Zini, dan adanya Bloodihan yang berhasil terkonek dari Way of Dragon. Pet yang membuka Way of Dragon. Kagura Online pun beraksi dengan 1 poin killnya, dan kali ini Dance yang harus berusaha untuk berhati-hati. Dance sebaiknya memainkan laning jauh ya. Sebaiknya memainkan objektivitasnya, memainkan laning jauh, karena hanya Dance aja yang bisa, ataupun Celino yang bisa. Jangan sampai Skylar yang memainkan laning jauhnya. Masa orang mau operasi rekening diblokir? Coba ituan di bank, diurus ke bank. Oke, kali ini kita lihat kembali masih dengan adanya wave minion yang sudah mulai berjalan di area mid lane. Dominance Ice from Zane memasuki ke area menuju ke area mid game. Apakah kali ini sebelum mid game tim Kuba berhasil untuk memenangkan pertandingan di game siang ke-8 melawan Lindong Squad? Dan kali ini apa yang terjadi dengan adanya Damage Kagura Online yang terpick off, tidak sempat untuk membuka ultimatumnya dari seorang Kagura Online. Dan siapun kali ini bertahan sudah, masih dengan adanya Man Open Invasion shutdown moment from Celinoy yang sudah mulai membara dengan shield yang begitu sangat tebal. Dengan adanya Blood Wings yang diamankan, Iron Hook dan Body Hand Celinoy Zini dengan Winter Transition-nya masih berhasil untuk membalikan keadaan, dan Azmi-nya pun ikut join di area mid lane menuju ke arah serang Only Case. Dan kali ini Only Case yang one last hit. Only Case Iron Hook-nya lagi-lagi terkonek. Wah, ini Franco-nya Franco ajaib sih ya. Franco-nya ini Franco ajaib sih ya. Ini Franco-nya benar-benar susah banget guys. Benar-benar Iron Hook-nya connect mulu. Wah, last hit Zaine, nice try, double kill moment dari adanya seorang Dance.
Begging for triple kill dengan adanya one shadow kill. Namun kali ini kita lihat triple kill. Nice dance dengan adanya triple kill dan menyisakan Bernard saja di area mid lane. Kali ini kesempatan yang sangat-sangat baik untuk mendapatkan Lord dari tim Lindong. Lindong harus sigap untuk Lord, jangan sampai Lordnya kecuri. Harus menjaga retribution, harus menzoning ya. Kalau pengen ada titik balik harus nge-Lord, harus menjaga retribution, harus ada yang menzoning, harus ada yang buka mid ya. Jangan sampai semuanya di Lord guys. Harus ada yang menzoning, harus ada yang open map. Oke, kali ini kita lihat di area top lane, hati-hati wave minion, harus antisipasi terhadap minimap dari tim Lindong. Minimapnya harus dilihat karena wave minion sudah mulai untuk menjadi monster minion nantinya. Akan masuk ke area base di area top lane. Dan di area bottom lane masih dengan adanya one shadow kill. Kali ini kita lihat, oh my god, shadow kill yang sudah mulai dibuka, namun ternyata bloodian from Zayne. Shutdown lawan Bernard masih berhasil untuk memberikan adanya one final hit. Lordnya berjalan di area bottom lane, namun sayangnya Dance pun kembali terpick off. Bahkan kali ini only kiss lagi dan lagi dia terkena adanya Iron Hook, namun Vengeance diaktifkan. Bloodihan all in terhadap seorang only kiss, all in. Dan kali ini Osby Skylar ke join, berusaha untuk melakukan satu pergerakan, namun ternyata only kiss telat sekali untuk membuka ultimatumnya dan ia pun kembali terpick off dan one shot. Zayne masih bisa tuh bertahan, masih dengan adanya item andalannya, item defensif. Kali ini kita bahas dari segi item ya teman-teman. Item dari seorang Zayne ya, sekaligus belajar Winter Transition untuk memberikan adanya freeze. Ketika Bloodihan dibuka nantinya akan adanya freeze dance, membuka adanya shadow kill. Dan kali ini langsung saja di ulti ini salah ya. Hadirnya Hayabusa sebenarnya salah kalau ada Franco, karena selesai ulti pasti bakalan langsung di ulti balik sama Zayne. Dan tankernya harus informatif, harus info apakah Zenze sudah ulti atau belum. Adanya Dominus Ice yang sudah dimiliki oleh seorang Zayne. Oke, kita lihat, mari menuju ke area base turret dengan hadirnya glowing one from Rommel. Apa invasi yang dibalikan keadaannya dengan hadirnya seorang Chalinoi ultimatum, dengan hadirnya seorang Kagura only. Namun ternyata kali ini Petnya one Lozi Skywars tidak membuka ultimatumnya menuju ke serang Pet dan tidak mengarahkan dengan adanya Iron Hook yang masih gagal untuk terconnect from Zenzi. Kali ini Chalinoi sepertinya bisa sangat untuk membadani, masih dengan adanya Iron Hook yang masih ditahan. Bloodihan pun sudah ready from Zenzi, masih dengan adanya seorang Dance membuka one shadow killnya. Azminya pun masih gagal untuk terpick off karena defensif yang begitu sangat tebal dengan adanya durability. Namun Chalinoi apa invasi sendirian tanpa ada yang membackup. Dengan adanya burst damage, Azmi masih berhasil untuk menahan burst damage yang diciptakan dan one shot. Digagalkan begitu saja dari seorang Skylar karena adanya mobilitas yang begitu sangat tinggi dari seorang Azmi. Yaudah, selanjutnya assalamualaikum lah, tiba-tiba lanjut. Oke, kita lihat kembali adanya seorang only kiss dengan menggunakan Belleriknya. Hanya menyisakan inhibitor turret di area bottom lane saja dari tim Lindong yang kehilangan 8 buah turretnya. Sedangkan tim Kuba tidak ingin memainkan secara late game, bertahan di area mid game adalah pilihan yang terbaik. Lord yang kedua diamankan dari adanya squad Kuba. Dengan adanya 1 buah turret yang berhasil untuk dibongkar dari tim Lindong hanya di area bottom lane saja, outer turret di area bottom lane. Dan bahkan kali ini Lord yang kedua yang sudah mulai dihadirkan memasuki ke area menit ke-13 dengan adanya Iron Hook yang terkonek. Namun ternyata Only Case masih berhasil untuk still survive. Namun ternyata burst damage yang misconception begitu saja, burst damage yang tidak berarah ke area pemain-pemain tim Kuba. Dan kali ini ultimatum from Skylar, one last hit, Chalinoi berusaha kembali, namun Chalinoi pun kembali terpick off. Dan kali ini Azminya harus diamankan, terlalu overcommit. Wave minion yang hanya tersisa sekitar 1 buah minion saja, dan Dance-nya pun harus berusaha untuk bermain santai. Dance, hati-hati, Lordnya berjalan di area mid lane. Permainan semakin menuju ke area mid game. Emang nggak boleh? Ya, terserah. Oke, kali ini masih dengan adanya seorang Only Case yang bertahan, burst damage lagi-lagi kembali dibuka, dan Bernard-nya pun kembali terpick off. Lordnya berjalan di area mid lane, namun ternyata Lindong Party, Lindong Squad masih bisa tuh menahan adanya Lord yang berjalan di area mid lane.
Oke, kali ini Bloodwings dari seorang Rommel. Hadirnya Bloodwings langsung memberikan adanya efek shield terhadap seorang Rommel. Kali ini outer turret di area midlane pun sepertinya akan diamankan dari adanya squad Lindung. Namun ternyata kali ini dari adanya tim Kuba tidak akan membiarkan outer turret, tidak akan menyerahkan outer turretnya dari tim Kuba ke area tim Lindung. Kali ini masih dengan adanya one burst damage, Asbi-nya pun ikut maju. Namun ternyata Iron Hook gagal untuk terkonek, dimana dari adanya seorang Zini yang masih berusaha untuk mengetahui keberadaan dari adanya sang musuh, tidak ingin terlalu overcommit, dan adanya seorang Only Case menahan dulu momennya Iron Hook untuk membuka mapping. Namun ternyata tim Lindung tidak berarah ke area sekitaran purple buff miliknya. Nginep aja sih jangan ya dek ya. Oke, beralih ke area seorang Skylars. Kali ini Skylars mari kita bahas dari segi item Skylars dengan Beleric, dengan Benedict, dengan Beatrix-nya 343 sebagai total KDA. Adanya Rose Gold Meteor, adanya Wind of Nature, Chalinoy, kenapa diam saja Chalinoy? Apakah 4 versus 5 Chalinoy? Apakah lag? Dengan adanya Chalinoy menggunakan Freya-nya 242 sebagai total KDA dengan adanya Blade of Despair dan beberapa pecahan item. Baru satu doang jadinya, baru satu item doang yang benar-benar jadi. Sedangkan yang sangat bagus adalah Rommel. Rommel ini burst damage-nya berkontribusi banyak di games yang ke-8 dengan adanya Genius One, Light Intrusion, Glowing One, dan adanya Bloodwings. Nginep aja deh, pasang CCTV, takutnya diterkam warga ya. Oke, kali ini kita lihat dengan adanya base turret yang sudah diamankan, namun ternyata burst damage from Rommel dan kemenangan di depan mata dari adanya squad Kuba menuju ke area mid game hampir late game. Namun pertahanan yang begitu sangat kuat Chalinoy, ayo Chalinoy, backdoor Chalinoy, dan pertahanan yang begitu sangat kuat kali ini Chalinoy. Iron Hook shutdown moment dan wipe. Oh, hampir saja wipe up. Kemenangan diamankan dari adanya squad Kuba untuk kedua kalinya. Punya squad, punya viewers kagak ada yang bener ya host ya gitulah derita host anomali. Dengan adanya kemenangan yang diamankan kali ini dari adanya squad Kuba untuk kedua kalinya.